Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillah wa ta'ala wa islam naltaqi martan ukhra an bu'din wa fi hadhihi lailah insyaallah sanuqaddimu lakum maqta'an badalan min darsina fi hadhihi lailah. فنرجو منكم أن الانتباه والاهتمام فيما قدمنا لكم من الموضوع ومن المبحث. في هذه الليلة وفي هذه الفرصة سنتكلم في باب من أبواب النحو التالي من كلامنا أمس ما يتعلق بالحرف. فالليلة إن شاء الله سنتكلم فيما يتعلق بالأسماء. قال المؤلف رحمه الله في بيته: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصله. قال المؤلف هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا أن الاسم هو نوعان: نوع أول معرب والثاني المبني. فإن شاء الله سنتعرف في هذه اللحظة ما هو المعرب وما هو المبني، وكذلك هناك أنواع من المبني. كيف يكون الاسم مبنيا؟ لأنه يشبه الحرف لشبه من الحروف المدنية. فبعدين يوجد هناك أنواع من الشبه: شبه الوضعي وشبه المعنوي ونيابي وكذلك افتقاري. نعم، نتمهل. أمس يا شباب تكلمنا عن ما يتعلق بالفعل بالكلام من بداية اللقاء. نعم، الكلام ثم الفعل ثم الحرف. والآن نأتي مرة أخرى إلى باب الأسماء، وأن الأسماء له قسمان من حيث حاله. هناك حال المعرب وهناك حال المبني. Insyaallah pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbicara tentang isim, kembali ke pembahasan isim, kata benda. Kemarin kita sudah membahas bahwa isim itu apa dan bagaimana ciri-cirinya, bagaimana kita mengetahui kalau itu isim. Ya, silakan bisa dibuka di scroll di pembahasan yang sebelumnya. Nah, sekarang masih seputar isim. Di sini mu'alif Alfiyah dan ya Ibnu Malik itu berusaha untuk menjelaskan bahwa isim itu secara kondisinya, keadaannya, ya, itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah mu'rab, macam yang kedua adalah mabni. Nah, apa itu mu'rab dan apa itu mabni? Na'ti huna ila an-nuqtatil ula fi qaulil mu'allif rahimahullah wal ismu minhum mu'rabun wa mabni. الاسم من حيث حاله نوعان والمعرب والمبني. المعرب هو كل كلمة تتغير آخرها بتغير العوامل، وكل كلمة أو كل كلمة سلم تركيبها من شبه الحروف. Nah, kita lihat di sini. Kita kenalan dulu. Pertama, apa itu isim mu'rab? Isim yang kondisinya mu'rab itu seperti apa? Ada juga isim yang kondisinya mabni. Mu'rab itu adalah kondisi ketika pertama tatagayyaru akhiruha bitaghayyuril awamil, yang berubah kondisi akhirnya. Kondisi akhir itu maksudnya di mana ya? Harokat akhir ini ya. Nah, jadi seluruh kalimat, seluruh kata dalam bahasa Arab yang bisa harokat akhirnya itu berubah-ubah, itu mu'rab. Masalan huna syuf jamilun. Nah, bisa jamilun atau jamilin atau jamilan ya. Jadi kondisi harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah sebagaimana pengaruh dari faktor eksternal. Mungkin ada hurufnya, ada huruf jarnya, jadi fi jamilin, bi jamilin,
ada huruf nasabnya jadi anna jamilan dan lain-lain. Ya, itu namanya kalimat mu'rab. Au yang kedua, kita bisa mengetahui kalau dia mu'rab adalah kullu kalimatin salima tarkibuha min syabahil huruf. Ini yang ditekankan oleh Ibnu Malik. Dobitnya bahwa kalimat itu bisa disebut mu'rab ketika dia salima tarkibuha min syabahil huruf. Ya. Secara tarkib, secara apa ya, susunan kata, nah gini ya, jamilun, jim, mim, ya, lam, itu dia tidak mirip huruf, gitu. Kan hurufnya ada banyak ini ya, jim, mim, ya, lam, ada 4 huruf. Gitu. Nah, itu salimah tarkibuha min syibil huruf, gak mirip huruf. Kalau huruf kan dia ada ada 2 huruf ya, ada 1 huruf, gitu. Nah, nanti kita akan bahas itu. Ya. Jadi itu adalah dua cara untuk kita mengetahui apakah kalimat ini mu'rab atau mabni, gitu. Nah, terlepas dari nanti ada perincian-perincian juga kenapa kok walaupun jumlah hurufnya banyak tapi tetap mabni. Nah, nuasil kullu kalimatin salima tarkibuha min syabahil huruf. Ada at-tariqah tsaniyah li ma'rifati anna al-isma hal huwa mu'rabun aw mabni. Wa lil asma al-mu'rabah kismani. Al-qismul awal sahih wal qismul tsani mu'tal. Di isim yang mu'rab sendiri, kalimat-kalimat yang itu statusnya mu'rab itu ada 2 kondisi lagi. Bukan 2 kondisi, sorry, 2 macam. Ada macam sahih, namanya isim sahih. Ada yang namanya isim mu'tal, ada sahal jidannya. Isim sahih itu adalah ma laisa akhiruhu harful illah, yang diakhiri ditutup dengan huruf-huruf selain huruf ilah. Ya, huruf lam, huruf dal, huruf jim, yang selain huruf ilah. Huruf ilah itu alif, waw, ya, awaya. Tuh. Alif ya, bukan hamzah. Nah, nah yang kedua adalah mu'tal. Yang sebaliknya, maka akhiru harful ilah. Ada ism mu'tal ismuhu. Nah, Mustafa, Sufa ada alif. Nah, Ridho ada alif. Fata alif aidan. Nah, ada ismu al-asma al-mu'tallah. Lalu mu'rab, nah mu'rab. Nah, mu'rab karena Mustafa ketika eh, apa? Kondisi begini dia mu'rab muqaddar harokatnya. Ya. Nah, eh Naam. An al-qismul awal minal isim wa al-ismul mu'rab wal mu'rab lahu qismani aidan wa ism sahih wa kadzalika ism mu'tal. Isim dibagi 2 secara kondisi ya. Ada isim mu'rab, ada isim mabni. Yang mu'rab dibagi lagi jadi 2, ada sahih, ada mu'tal. Nah, tsumma lan tsani nakhtu ila al-mabni. Nah, huna rakizu ya, lebih fokus lagi. Al-mabni huwa kullu kalimatin talzimu halatan wahidatan aw kullu kalimatin tushbihul harfa wa qad dalla alaihi qaulul alif. Cara kita mengetahui apakah isim itu mabni atau mu'rab, mabni khususnya di sini ya. Sama juga dengan 2 cara. Yang pertama adalah kullu kalimatin la tataghayyaru akhiruha. Atau bahasanya lebih tepatnya kalau la tataghayyar itu karena ada isim yang mabni tapi harokat akhirnya berubah, tapi dia mabni. Nah, makanya di sini ana tulis kullu kalimatin talzamu halatan wahidah, ya. Seluruh kalimat yang melazimkan satu kondisi itu, satu kondisi yang nanti mungkin ya harokatnya hanya fathah saja, harokatnya hanya domah saja, hanya kasroh saja begitu ya. Au kullu kalimatin tushbihul harfa. Kalimat-kalimat jadi ada isim-isim yang itu mirip huruf. Secara bentuknya itu mirip huruf. Nah, secara macam-macamnya lah nanti itu mirip huruf. Makanya disebut dengan syabah. Nah, syabah itu mirip.
Nah, karena kemiripannya dengan huruf ini, maka dia statusnya mabni. Hakadha. Nah, misal alladzi, nahnu, hal. Nah, alladzi itu isim mausul, dia isim tapi mabni. Kenapa? Karena nggak berubah-ubah. Mau di sini ada anna, annalladzi tetap alladzi, nggak bisa jadi alladzia. Nahnu domir, mau ada anna di sini tetap nahnu, nggak jadi anna nahna gitu. Nah, jadi ini adalah isim-isim yang mabni karena dia mirip huruf. Oke, sekarang kita lihat kemiripan dengan hurufnya itu di mana saja. Nah, sini mualif di alfiyah di baitnya itu bilang kasyabhil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Nah, bayyana al-muallif hawala al-muallif an yubayyana lana arba'ata anwa' min asy-syabah. An-naw'ul awwal min asy-syabah asy-syabahul al-wad'i. Nah, macam yang pertama dari syabah adalah syabah wada'. Wada' ya, kalau bahasa kita wada'nya. Maksudnya adalah bentuknya. Bentuknya itu mirip isim. Nah, huwa yushbihul hurufa fi wad'ihi ala harfin aw harfaini. Ada isim-isim yang itu hanya satu huruf, dua huruf, ya, tiga huruf. Itu isim. Tapi kalau secara kita lihat hurufnya, jumlah hurufnya ya, itu mirip huruf gitu. Misalkan apa ya, domir tadi itu. Ya, fismai tanah itu Malif bilang. Fismai tanah, taknya ini domir, satu huruf. Dia isim. Ya, tapi dia isim ya. Isim domir mutasil. Nah juga ini dua huruf. Ya, jadi itu mirip. Yang mirip apanya? Bentuknya maksudnya. Ya, yang mirip adalah wadoknya. Makanya namanya adalah asyibhul wadai. Ya. Next ada yang namanya asyibhul maknawi. Nah, sekarang kalau tadi yang mirip itu adalah bentuknya, jumlah hurufnya. Sekarang yang mirip adalah maknanya. Tuh. Dia isim tapi maknanya huruf. Tuh. Wa yushbihul hurufa fi ma'nahu. Misal hal. Hal ini kan dia kalimat tanya atau ismul istifham. Nah, hal ini dalam redaksi lain atau dalam makna lain kita bisa pakai huruf hamzah saja. Tuh, satu huruf itu hamzah ini huruf. Ya. Misalkan antum mau bilang hal tadhhab ila masjid, bisa antum bilang atadhhab ila masjid atau hal akalta. Nah, jadi hal itu bisa diganti dengan hamzah maknanya atau pemakaiannya juga bisa gitu. Nah, oleh karena itu di sini yang dibilang mirip adalah mirip maknanya. Disebut dengan asyabahul ma'nawi. Ya. Kasyabahul wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna, di bukunya itu mata ya, pakai mata. Huna isyarah ya. Huna itu kan artinya kan di sini. Maknanya itu bisa huruf saja, huruf lil isyarah itu. Sorry. Uh, isim isyarah atau huruf isyarah. Apa nanti ana periksa lagi ya. Semang. At-tali ada asyabahun niyabi. Syabah niyabi. Dia mirip dengan huruf. Nah, tapi niyabi, niyabi itu maksudnya apa ya? Bisa mewakili fiil gitu. Jadi antum cukup taruh huruf di situ, tapi maknanya fiil. Nah, contoh di sini adalah isim fiil. Sorry, ana jelaskan lagi bahwa syabahun niyabi ini adalah kemiripan dengan huruf dari segi niabahnya bisa mewakili fiil, dan yang kedua adalah ada muta'assurihi bil awamil. Dia tidak terpengaruh huruf atau faktor-faktor eksternal yang lain gitu. Nah, misalkan di sini soh, ya. Soh kita sudah jelaskan kemarin ya di eh,
apa bagian bait sebelumnya ya. Wal amru illam yakul lin mahal fihi wasmun nahwu sah wa hayahal. Nah, di situ kan ada yang namanya isim fiil. Jadi poin ketiga ini terkhusus pada isim fiil saja. Nah, sah ini dia isim fiil, namanya isim fiil kan. Tapi mirip huruf di mananya? Pertama, fi niyabatihi anil fi'li. Dia mewakili fi'il. Karena taruh di bawahnya. Mewakili fi'il yanubu anil fi'li uskut. Artinya kan uskut, sah itu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, wa adamu ta'assurihi bil awamil. Dia tidak terpengaruh oleh awamil. Mau ada huruf an sebelumnya, mau ada huruf fi sebelumnya, harokatnya tetap sukun sah. Nah, misalkan antum bilang sah ya Zaidun, uskut ya Zaidun. Uh, bisa antum kasih awamil an, huruf an ya. An sah ya Zaidun, an uskut ya Zaidun. Itu tidak terpengaruh oleh awamil gitu. Ya, mau dan itu mau objeknya banyak ya, mau Zaidun wa Amrun wa Umar wa banyak orang misalkan itu tetap bilang soh. Mau cewek, mau campur cewek-cewek ya Zaidun wa Fatimah wa tetap bilangnya soh. Nah, kalau fil amr kan beda. Uskut ya Zaidun, uskutu ya jamaah, uskuti ya Fatimah masalan. Nah, mah adalah sah ya Zaidun, sah ya kata-kata. Nah, uh, taib. Atali minasyabah wa asyabah al-iftiqari. Ini yang paling mudah. Ada isim-isim yang itu mirip huruf dari segi kebutuhannya. Sorry, dari segi kejelasan maknanya. Sudah kita bahas kemarin. Amstakalamna an ma yata'allaq bi wuduhil ma'na. Al-harf sumya bil harf جاء للمعنى مع المقصود به يعني أن الحرف إذا كان الحرف وحده لا يأتي بالمعنى لكن إذا كان الحرف يأتي بعد هذا الحرف شيء آخر كلمة أخرى مثلا الذي هو في الباب الذي هو قائم هذا جاء بالمعنى. Nah, huruf ini ketika dia sendiri alladzi misalkan nggak maknanya nggak ada. Nah, disitulah huruf ya huruf ini kayak ala sorry alladzi isim ya. Ala misalkan antum bilang ala aja, ala. Kalau ala itu saja sendiri itu kan nggak ada maknanya, nggak jelas. Tapi ketika antum letakkan kata yang lain, alal masjid, alal sakaf, alal bait, alal kursi, nah, mulai maknanya menjadi jelas. Nah, disinilah isim itu mirip huruf karena kedudukannya yang dia membutuhkan kata yang lain. Gitu. Asyabul iftikar huwa yushbihul hurufa fi iftiqariha ila ghairiha. Karena dia membutuhkan sesuatu yang lain gitu. Bukan sama-sama hurufnya. Ya. Tapi entah itu isim atau fi'il. Nah, huwa alladzi qa'im masalan huna. Alladzi ini adalah isim isyarah. Tapi kalau kita taruh di sini alladzi saja, nah itu mirip huruf, gak jelas maknanya. Nah, disinilah kemiripannya dengan huruf. Dia butuh kalau sendiri gak jelas, kalau disambung baru jelas. Itu mirip hurufnya. Kemiripannya di situ. Huwallazi qaim. Nah, kan maknanya jadi jelas. Nah, baik. Khulasatul qawli annal asma'al mabniyah sittatu asnafin. Al-awwal ad-dhamair kullun min hadhihi as-sittah mabniyah. Ad-dhamair mabniyun, adna mabniyah, asmaul istifham mabniyah, asmaul syart mabniyah, kulluha mabniyah. Ya. Ringkasannya dari pembahasan ini adalah bahwa keenam golongan ini, keenam jenis kata benda ini, keenam isim ini semuanya mabniyah kalau antum mengi'rab. Jadi jangan ragu-ragu ya. Misalkan jitana, ja'a
fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi ta al mutaharikah wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala al fathi fi mahalli raf'in fa'il. Nun dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, gitu ya. Nah, أظن هذا ما نستطيع أن نقدم لكم في هذه الفرصة النفيسة، فنرجو منكم الانتباه والاهتمام الجيد لهذا المبحث. أسأل الله أن يباركنا لكم جميعا. نعم، شكرا على حسن فهمكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.